Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah, sebelumnya Ibu absen terlebih dulu. Apakah hari ini anak-anak Ibu hadir? Hadir, alhamdulillah hari ini semuanya hadir. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dulu. Silakan anak-anak Ibu angkat tangannya dan kita mulai berdoa. Doa sebelum belajar. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Sebelumnya Ibu mau tanya, apakah anak-anak Ibu sudah siap untuk belajar hari ini? Apabila sudah siap, berarti alat tulisnya juga sudah siap di atas meja. Biar lebih semangat, kita yel-yel dulu. Ikuti Ibu ya. Semua sehat, semua semangat. Hore! Semua sehat, semua semangat. Hore! Semua sehat, semua semangat. Insya Allah kita bisa. Yeay! Sebelumnya Ibu mau tanya, apakah anak-anak Ibu masih ingat pembelajaran kita minggu lalu tentang apa? Iya, benar sekali, tentang surah Al-Zalzalah. Apakah anak-anak Ibu masih ingat surah Al-Zalzalah seperti apa? Pasti ingat kan? Nah, sekarang coba lihat Ibu bawa apa? Iya, ini adalah bola. Nah, apabila bola ini kita lempar ke dinding, maka bola akan memantul. Nah, sama seperti pembelajaran kita kali ini, yaitu tentang qalqalah, yaitu memantul. Seperti apa, Bu, qalqalah itu? Mari kita pelajari sama-sama. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, siswa mampu menjelaskan definisi dan cara membaca qalqalah dengan tepat. Siswa mampu menyebutkan huruf dan pembagian qalqalah dengan benar. Dan siswa mampu melafalkan hukum bacaan Al-Quran dengan benar. Nah, kita di sini akan masuk pada materi pembelajaran ya. Nah, di sini Ibu ada gambar. Nah, coba perhatikan gambar ini. Gambar ini adalah gambar bola yang memantul. Nah, dari gambar tersebut, apakah kalian bisa menebak sebenarnya kita ini akan belajar materi apa hari ini? Ada yang bisa untuk menebaknya? Nah, jadi kali ini tuh kita akan belajar tentang materi qalqalah atau hukum bacaan qalqalah. Nah, anak-anak Ibu sekalian, sebelumnya ada yang sudah pernah mendengar istilah qalqalah ini? Atau ada yang sudah pernah belajar tentang qalqalah di TPA mungkin atau di guru-guru mengaji kalian? Nah, kalau misalnya belum, maka di sini Ibu akan menjelaskan apa sih sebenarnya qalqalah itu. Nah, jadi qalqalah itu secara bahasa mempunyai arti getaran. Dan menurut istilah, qalqalah itu berarti getaran suara yang terjadi ketika mengucapkan salah satu dari huruf hijaiyah yang dia itu bertanda sukun atau mati. Baik tanda sukun yang terdapat pada kata tersebut itu karena memang dari asalnya bahasa Arab atau di dalam Al-Qur'annya itu memang bertanda baca sukun, atau karena dia itu disukunkan atau dimatikan. Misalnya ketika di akhir ayat itu kan disukunkan, bukan dari asal katanya itu sukun. Nah, dan cara membaca qalqalah ini adalah memantul. Nah, jadi anak-anak Ibu sekalian mungkin sudah tergambar ya dari gambar yang pertama tadi Ibu tampilkan. Itu sebenarnya adalah
cara membaca. Kaitannya dengan qalqalah itu adalah karena cara membaca qalqalah itu adalah dengan memantul. Makanya ibu tadi memperlihatkan gambar bola memantul. Nah, sekarang ibu juga mau membacakan ya contoh dari bacaan qalqalah itu sendiri di dalam surah Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, jadi dari bacaan ibu surah Al-Ikhlas tadi, kalian bisa perhatikan ya, di akhir-akhir ayat itu bacaan ibu seakan-akan memantul. Nah, ibu contohkan sekali lagi ya. Qul huwallahu ahad. Nah, itu kan ada pantulannya sedikit. Nah, jadi itulah yang dinamakan dengan qalqalah. Jadi anak ibu sudah tergambar ya qalqalah itu apa dan juga seperti apa sebenarnya bunyi dari hukum bacaan qalqalah itu di dalam Al-Qur'an. Kembali kepada pengertian qalqalah tadi, ada dua hal yang harus kita garis bawahi atau kita ingat gitu ya. Jadi qalqalah itu adalah huruf hijaiyah yang sukun. Dia itu huruf hijaiyah yang sukun. Dan yang kedua, cara membacanya itu adalah dengan dipantulkan atau memantul. Nah, seperti itu ya, harus ingat dua hal itu. Pertama, dia adalah huruf hijaiyah yang sukun dan juga cara membacanya itu memantul. Tapi tidak semua dari huruf hijaiyah itu harus dibaca memantul. Hanya ada 5 huruf hijaiyah yang ketika dia sukun maka dibacanya memantul atau dengan hukum bacaan qalqalah. Biasanya 5 huruf hijaiyah ini disebut dengan baju di toko. Ba untuk ba, ju untuk jim, di untuk dal, to untuk to, dan ko untuk kof. Jadi ada 5 ya. Ingat ya anak-anak ibu sekalian, baju di toko, ba, jim, dal, to, kof. Jadi ada 5. Ada 5 huruf qalqalah ketika dia itu sukun maka dibacanya harus dengan hukum bacaan qalqalah. Anak ibu sudah ingat tadi baju di toko, ba, jim, dal, to, dan kof. Nah, itu adalah 5 huruf hijaiyah yang termasuk dalam huruf qalqalah. Qalqalah itu sendiri pun juga mempunyai 2 macam. Nah, ada 2 macam qalqalah gitu ya di dalam Al-Quran atau di dalam bacaan Al-Quran gitu ya. Yang pertama itu adalah qalqalah sugra. Nah, jadi qalqalah sugra ini adalah qalqalah yang dia itu beradanya di tengah kalimat atau dia itu sebenarnya bisa di mana saja, bisa di akhir, di tengah, di pinggir, di samping lah, pokoknya dimanapun dia ketika kata di dalam kalimat itu di dalam bahasa Arab itu sudah sukun. Misalnya ya, ibu contohkan di Quran surah Al-Ikhlas tadi, yaitu ayat 3 dari Quran surah Al-Ikhlas, lam yalid wa lam yulad. Nah, lam yalid itu memang sudah dari asalnya atau dari bahasa Arabnya sendiri dan dari Al-Qur'annya itu sendiri sudah sukun dalnya. Jadi dia itu dinamakan
qalqalah sugra. Jadi qalqalah sugra itu tidak terbatas, dia itu ada di akhir, di tengah, dimanapun. Ketika memang kalian bisa lihat bacaannya itu memang dari asalnya sudah hurufnya sukun, dalnya sukun, makanya itu dia disebut dengan qalqalah sugra. Tapi anak ibu yang baru belajar qalqalah, biasanya qalqalah sugra ini itu berada di tengah-tengah ayat atau di tengah-tengah kalimat ya. Jadi ketika untuk mempermudah, kalian bisa mengatakan bahwa qalqalah sugra ini adalah qalqalah yang berada di tengah. Tapi sebenarnya tidak semuanya qalqalah sugra itu ada di tengah, tapi pada umumnya itu berada di tengah. Nah, misalnya yang ibu contohkan tadi yaitu di Quran surah Al-Ikhlas ayat 3. Lam yalid wa lam yulad. Nah, itu adalah qalqalah sugra. Yang kedua itu ada qalqalah kubra. Nah, kalau qalqalah sugra itu tadi tempatnya itu bisa di mana saja, bisa di akhir, bisa di tengah, dan lain-lain. Maka qalqalah kubra ini dia itu biasanya ada di akhir kalimat. Kenapa? Karena qalqalah kubra ini bukan qalqalah yang dia itu asal katanya sudah sukun huruf hijaiyahnya yang 5 tadi, tapi karena dia dikondisikan untuk berhenti. Misalnya di akhir ayat, kan biasanya kita disuruh berhenti kan di akhir ayat. Maka dari itu kondisi itu disebut dengan qalqalah kubra. Jadi dia bukan dari asal kosakata bahasa Arabnya sukun, tapi karena ada situasi itu, yaitu situasi diwakofkan. Makanya hukum bacaannya itu disebut dengan hukum bacaan qalqalah kubra. Kalau di surah Al-Ikhlas ini hampir seluruh ayatnya itu ada qalqalah kubranya. Misalnya di ayat pertama, Qul huwallahu ahad. Nah, kita matikan ya di akhir. Nah, jadi ketika kita mematikan di akhir itulah itu dihukumi bacaannya itu dengan qalqalah kubra. Sebenarnya bisa saja kita membacanya seperti ini. Qul huwallahu ahadullahu samad. Sebenarnya bisa kita sambung seperti itu. Maka tidak ada hukum qalqalahnya. Tapi ketika kita menyetopnya di ayat 1 saja, misalnya Qul huwallahu ahad. Nah, itu ada qalqalahnya, yaitu qalqalah kubra. Nah, setelah anak-anak ibu sekalian sudah menyimak materi panjang kali lebar dari ibu, supaya kalian mudah untuk mengingat materi kita hari ini, ibu ada lagu tentang qalqalah ini. Dengarkan ya, ibu, baik-baik. Huruf qalqalah ada 5, dipantulkan jika dibaca. Ada sugro dan ada kubro, jika disingkat baju di toko. Ayo sama-sama kita nyanyi. Huruf qalqalah ada 5, dipantulkan jika dibaca. Ada sugro dan ada kubro, jika disingkat baju di toko. Nah, semoga dengan lagu tadi itu bisa memperkuat ingatan kalian tentang materi qalqalah yang ibu berikan pada hari ini. Nah, adakah dari anak-anak ibu sekalian yang ingin ditanyakan dari materi yang tadi ibu sampaikan? Ada yang ingin ditanyakan sebelumnya? Nah, apabila tidak ada yang ditanyakan, maka ibu rasa kalian sudah paham tentang materi kali ini. Jadi, ibu minta kalian untuk mengerjakan soal esai ya yang ada di
buku paket kalian halaman 49. Nah, kerjakan soal-soal itu ya. Semoga soal itu bisa menambah ingatan kalian lagi tentang materi yang tadi telah Ibu sampaikan. Nah, kalau sudah semuanya selesai mengerjakan, maka Ibu minta ketua kelas untuk mengumpulkan soal tersebut atau jawaban tersebut kepada Ibu ya. Selanjutnya, Ibu akan menilai tugas yang kalian kerjakan tadi. Ini sudah selesai, tolong dibagikan ya ketua kelas. Selanjutnya, kita akan menyimpulkan pembelajaran hari ini. Jadi, kita tadi sudah belajar hukum bacaan qalqalah. Qalqalah artinya pantulan atau memantulkan. Huruf qalqalah ada 5 yang bisa kita singkat dengan baju di toko. Huruf qalqalah ada 2, ada qalqalah kubra dan qalqalah sugra. Qalqalah kubra artinya pantulannya kuat, sedangkan qalqalah sugra pantulannya tidak kuat. Anak-anak, apabila kalian saat membaca Al-Quran menemukan hukum bacaan qalqalah, jangan lupa anak-anak Ibu membacanya dengan benar dan sesuai dengan tajwidnya. Sekarang Ibu akan mengasih kalian PR di halaman 50. Carilah 5 contoh bacaan qalqalah dalam Al-Quran di rumahmu, kemudian kalian tulis di buku latihan dengan menyebutkan ayat berapa dan surah apa. Selanjutnya, kita minggu yang akan datang akan belajar pelajaran ke-6. Mari belajar surah Al-Fatihah. Untuk menutup pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa bersama-sama. Angkat tangannya bersama-sama, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma khrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatika ya arhamar rahimin. Amin. Ibu memohon maaf selama proses pembelajaran hari ini apabila ada salah kata atau salah ucap. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.